Bayangkan, di tengah-tengah dunia musik Indonesia yang sedang berkembang pesat pada awal 2000-an, seorang penyanyi legendaris seperti Ari Lasso, merilis lagu-lagu dengan lirik yang menggugah pikiran, mengisyaratkan dunia paralel dan realitas alternatif. Namun, ada sesuatu yang lebih menarik di balik karya-karya ini. Sebuah spekulasi yang mengaitkan Dewa 19, band yang pernah menjadi rumah bagi Ari Lasso, dengan kelompok rahasia seperti Illuminati. Mungkinkah pengetahuan mendalam tentang konsep dunia paralel dan multiverse, yang tercermin dalam lirik-lirik ini, bukan hanya hasil dari kreativitas, tetapi juga akses ke pengetahuan rahasia, yang jauh melampaui pemahaman umum. Mari kita telusuri kemungkinan ini, dan mencari tahu, bagaimana spekulasi tentang afiliasi Dewa 19 dengan Illuminati, bisa memberikan makna baru, pada lirik-lirik yang telah memikat hati pendengar selama bertahun-tahun. Sejak awal karir mereka, Dewa 19 selalu menjadi lebih dari sekadar band rock ternama di Indonesia. Di balik hit-hit mereka yang mendominasi tangga lagu, beredar rumor yang lebih misterius, isu bahwa Dewa 19 memiliki afiliasi dengan kelompok rahasia seperti Illuminati. Teori konspirasi ini menyiratkan bahwa band tersebut memiliki akses ke pengetahuan rahasia yang melampaui pemahaman umum tentang hakikat realitas dan eksistensi. Lirik-lirik Dewa 19, termasuk lagu-lagu Ari Lasso, setelah karir solonya, terkadang terasa begitu filosofis dan penuh simbolisme, seolah-olah mereka menyimpan pesan tersembunyi tentang alam semesta dan dunia di luar yang kasat mata. Lagu-lagu ini tidak hanya membahas cinta dan kehidupan. Bisa jadi, pemikiran ini lebih dari sekadar hasil dari imajinasi kreatif, mungkin itu adalah petunjuk dari pengetahuan rahasia yang mereka miliki. Jika spekulasi tentang hubungan dengan Illuminati benar, Dewa 19 mungkin telah dibekali dengan wawasan yang hanya dimiliki oleh segelintir orang terpilih. Pengetahuan tentang multiverse, realitas yang terpecah, dan bagaimana dunia yang kita kenal, hanyalah salah satu dari banyak kemungkinan yang ada. Afiliasi dengan kelompok seperti Illuminati, yang dikatakan memiliki kontrol dan pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan, dapat menjelaskan mengapa lirik-lirik mereka terasa begitu mendalam dan menyentuh konsep-konsep esoteris, yang belum sepenuhnya dipahami oleh publik. Dengan demikian, lagu-lagu Ari Lasso dan Dewa 19, bisa dilihat sebagai lebih dari sekadar karya seni. Mereka mungkin menjadi jendela menuju rahasia besar tentang hakikat realitas, dibentuk oleh tangan-tangan tersembunyi, yang memiliki pengetahuan lebih dari yang bisa kita bayangkan. Ari Lasso, dikenal melalui lirik-lirik lagunya yang penuh makna dan syarat emosi. Salah satu lagu yang menarik perhatian adalah, Jika Aku Bukanlah Aku. Lagu ini menyiratkan berbagai perenungan mendalam tentang identitas, takdir, dan dunia, yang mungkin berada di luar pemahaman kita. Menariknya, lagu ini bisa saja menjadi cerminan dari pemahaman Ari Lasso, tentang konsep dunia paralel. Dunia paralel adalah gagasan, bahwa ada realitas lain yang eksis berdampingan dengan dunia kita, di mana berbagai versi kehidupan, dapat berjalan dengan skenario yang berbeda. Lirik lagu Jika Aku Bukanlah Aku, bisa ditafsirkan sebagai sebuah refleksi atas kemungkinan, adanya versi lain dari diri seseorang di realitas lain. Mengisyaratkan, bahwa sang penyanyi sedang merenungkan keberadaan versi lain dari dirinya, sebuah aku yang berbeda, dalam konteks dunia paralel. Dalam dunia paralel ini, mungkin ada diri yang menjalani pilihan hidup yang berbeda, dengan hasil yang berbeda pula. Perenungan tentang dunia paralel ini, juga terkait dengan bagaimana setiap keputusan yang kita buat,
dapat menciptakan alur waktu dan realitas yang berbeda. Ari Lasso, melalui lirik-lirik dalam lagu ini, dapat dilihat sebagai seseorang yang memahami kedalaman konsep dunia paralel. Ia menyajikan perspektif ini melalui perasaan ragu, penyesalan, dan pengandaian, yang tercermin dalam liriknya. Kita akan membedah setiap bait dari liriknya. Jika aku bisa menjadi dua, aku kan langsung terbang, menjemput kamu yang sedang sendiri, yang memikirkan kita. Lirik ini menggambarkan keinginan kuat dari sang penyanyi, untuk dapat berpindah ke semesta paralel, di mana sang pujaan hati, masih sendiri dan memiliki perasaan cinta yang sama. Lirik ini mengekspresikan harapan, bahwa di realitas alternatif, ada kesempatan bagi cinta mereka untuk bersatu tanpa halangan. Keinginan untuk menjadi dua bisa dilihat sebagai harapan, untuk bisa hidup di dua semesta berbeda sekaligus. Di dunia ini dan juga di semesta paralel lain, di mana keadaan lebih mendukung hubungan mereka. Sang penyanyi membayangkan, bahwa jika ia dapat melakukan ini, ia akan segera berpindah ke semesta lain, di mana sang pujaan hati masih sendiri, memikirkan cinta mereka, dan siap untuk menerima cinta tersebut, tanpa rintangan yang ada di dunia ini. Konsep ini juga mencerminkan keinginan untuk memperbaiki takdir yang di dunia ini, yang mungkin tidak berjalan sesuai keinginan. Dalam semesta paralel tersebut, mungkin sang pujaan hati belum terikat oleh faktor-faktor yang menghalangi mereka di dunia ini. Keadaan yang berbeda ini, membuka peluang baru bagi hubungan mereka, untuk bersatu dan berkembang. Lirik ini menyiratkan gagasan, bahwa semesta paralel menawarkan kesempatan kedua, untuk cinta yang tidak bisa terwujud di dunia ini. Dengan berpindah ke dunia lain, sang penyanyi berharap, bisa menemukan versi dari hubungan mereka yang lebih harmonis, di mana mereka bisa bersama, tanpa harus menghadapi tantangan yang ada, di realitas yang sekarang mereka jalani. Ku berharap suatu saat kita berdua bersatu, di waktu dan di tempat yang berbeda, bukan di dunia ini pastinya sayang. Lirik ini secara kuat mengisyaratkan pemikiran tentang dunia paralel. Lirik ini tampaknya menggambarkan keinginan, untuk bersatu dengan sang pujaan hati di realitas yang berbeda, bukan dunia tempat mereka tinggal saat ini. Dalam konsep dunia paralel, ada keyakinan, bahwa setiap kemungkinan kehidupan terjadi di alam semesta yang berbeda. Mungkin di dunia ini, hubungan kedua sejoli tidak bisa berjalan dengan lancar karena berbagai halangan. Namun, sang penyanyi mengungkapkan harapan, bahwa di dunia lain, di suatu masa dan semesta yang berbeda, segala sesuatu bisa berjalan lebih baik, di mana cinta mereka bisa bersatu tanpa halangan yang ada di dunia ini. Lirik ini mengisyaratkan adanya semacam pelarian ke dunia paralel, sebuah tempat yang lebih sempurna, di mana takdir dan cinta mereka bisa terwujud dengan lebih ideal. Sang penyanyi merindukan adanya dunia lain yang lebih indah, di mana hubungan yang tampaknya mustahil di dunia ini, bisa berjalan dengan lancar di dunia yang lain. Gagasan ini juga memperkuat konsep, bahwa di setiap semesta paralel, ada versi lain dari kehidupan kita, yang berjalan dengan skenario yang berbeda. Mungkin, di satu semesta, hubungan mereka sudah bersatu sempurna tanpa rintangan. Ini mencerminkan keyakinan, bahwa takdir tidak terbatas pada satu jalur saja, melainkan bisa berjalan di banyak jalur berbeda, tergantung pada realitas yang terjadi. Dengan kata lain, lirik ini menciptakan gambaran, tentang adanya semesta paralel yang menjadi harapan terakhir bagi cinta yang terhalang di dunia ini. Harapan bahwa di suatu tempat lain, di waktu yang berbeda, hubungan itu akhirnya bisa bersatu dan berjalan tanpa hambatan.
Jika aku telah sendiri, kan ku temani kamu, jika aku bukanlah aku, dengan segala aku. Lirik ini mengandung pengakuan yang penuh emosi dari sang penyanyi, yang menunjukkan bahwa di semesta ini, ia sudah terikat dengan orang lain, yang mungkin tidak sepenuhnya ia cintai. Ada rasa penyesalan dan harapan tersembunyi, bahwa jika saja ia masih sendiri, ia akan menemani sang pujaan hati. Namun, keadaan di dunia ini telah menghalangi mereka untuk bersama. Keinginan untuk menjadi versi dirinya yang lain tercermin dari lirik, "Jika aku bukanlah aku, dengan segala aku," menggambarkan hasrat untuk bisa menjadi diri yang berbeda di semesta lain, di mana ia mungkin tidak memiliki ikatan dengan orang lain, dan masih bebas untuk mencintai sang pujaan hati. Ini adalah harapan, bahwa di antara banyak versi dirinya di semesta paralel, ada versi dirinya yang masih sendiri, dan dapat merasakan cinta tanpa keterikatan yang sekarang ia miliki. Lirik ini mengisyaratkan konsep semesta paralel, di mana setiap versi diri, hidup dengan kondisi yang berbeda. Sang penyanyi berharap bahwa di salah satu realitas alternatif, ia bisa menjadi versi dirinya yang masih bebas, dan dapat menemani sang pujaan hati tanpa ada batasan yang mengekangnya seperti di dunia ini. Dengan kata lain, ia berharap bahwa ada semesta lain yang memberi mereka kesempatan untuk bersama, sebuah semesta, di mana dirinya bukanlah dirinya yang sekarang, tetapi seseorang yang mampu menjalani cinta dengan sepenuh hati dengan sang pujaan hati. Perasaan ini mencerminkan penyesalan dan harapan, akan kemungkinan yang tak terwujud di dunia ini, tetapi bisa terwujud di semesta lain, di mana kehidupan mereka berjalan dengan lebih sesuai, dengan impian cinta yang diinginkannya. Jika bumi bisa diganti, dengan bumi yang lain, jika mimpi bukanlah mimpi, dan semua kenyataan. Menggambarkan keinginan yang kuat dari sang penyanyi, untuk menggantikan realitasnya dengan semesta lain, yang lebih mendukung cinta mereka. Ini mengisyaratkan pemahaman mendalam, tentang konsep semesta paralel, di mana sang penyanyi merasa, bahwa di bumi yang berbeda, di semesta yang lain, mungkin cinta mereka bisa terwujud tanpa halangan. Lirik ini mencerminkan harapan untuk keluar dari kenyataan yang penuh rintangan, dan menemukan dunia alternatif, di mana hubungan mereka dapat berjalan dengan sempurna. Frasa, "Jika bumi bisa diganti dengan bumi yang lain," seolah-olah menyiratkan, adanya kemungkinan untuk hidup di semesta yang lain, sebuah semesta yang lebih selaras dengan keinginan sang penyanyi. Selain itu, gagasan, "Jika mimpi bukanlah mimpi," dan semua kenyataan, mengandung pemikiran, bahwa mimpi, bukanlah sekadar aktivitas otak atau ilusi semata, melainkan representasi dari realitas lain, yang sejajar dengan dunia yang kita tinggali. Mimpi adalah jendela untuk melihat realitas lain, yang eksis di semesta paralel. Sang penyanyi menyiratkan, bahwa apa yang dialami dalam mimpi, sebenarnya adalah kejadian nyata di semesta lain, di mana skenario kehidupan berjalan dengan cara yang berbeda. Setiap mimpi yang dirasakan, bukan hanya sekadar bunga tidur, tetapi adalah versi kehidupan lain, yang sedang berlangsung di alam semesta paralel. Lirik ini menggambarkan gagasan, bahwa mimpi-mimpi yang kita alami saat tidur, sebenarnya adalah kenyataan di dimensi lain. Sang penyanyi mungkin mengalami mimpi, di mana cintanya dapat berjalan lancar, dan menemukan penyatuannya. Penyanyi melihat kehidupannya di semesta lain yang nyata dan valid. Jadi, lirik ini mengungkapkan, bahwa dunia paralel benar-benar ada, dan kita bisa merasakannya dalam mimpi. Mimpi adalah cerminan dari realitas berbeda di semesta lain, tempat di mana kemungkinan-kemungkinan baru terbuka, dan segala sesuatu yang tampak mustahil di dunia ini, menjadi mungkin di dunia paralel tersebut.
mengisyaratkan adanya dimensi lain yang bisa diakses melalui mimpi, di mana segala sesuatu yang diinginkan oleh sang penyanyi dapat terjadi. Ini menunjukkan keinginan untuk menemukan jalan keluar dari kenyataan yang sulit, dengan memasuki semesta yang lebih baik, di mana cinta mereka bisa bersatu dengan sempurna. Meskipun penyanyi melihat sebuah dunia ideal, di mana cinta yang ia dambakan terwujud, ia menyadari bahwa kehidupan tersebut bukanlah kehidupan yang ia jalani saat ini. Di dalam dunia paralel itu, cinta yang sempurna mungkin terwujud, namun orang yang menjalani kehidupan tersebut, bukanlah dirinya yang ada di dunia ini. Perasaan ini tercermin dalam lirik, "Jika aku bukanlah aku, dengan segala aku." Yang menggambarkan kesadaran, bahwa meskipun versi dirinya yang lain, mungkin merasakan kebahagiaan dan cinta yang ia impikan, ia tetap terikat pada realitasnya sendiri. Lirik ini menunjukkan sebuah konflik batin, di mana penyanyi memahami, bahwa di semesta lain, ada versi dirinya yang berbeda, yang mungkin hidup dalam keadaan yang lebih baik. Namun, ia juga menyadari, bahwa dirinya di dunia ini, dengan segala sifat dan keadaan yang membentuknya, tidak bisa begitu saja melarikan diri ke dunia ideal tersebut. Ada perasaan ketidakmampuan untuk mengubah takdirnya di dunia ini, meskipun di semesta lain, versi dirinya mungkin menjalani kehidupan yang ia impikan. Penyanyi seolah mengakui, bahwa meskipun ia bisa mengalami mimpi, yang merupakan suatu dunia lain, di mana cinta terwujud sempurna, itu hanyalah realitas dari semesta paralel yang tidak ia miliki. Aku bukanlah aku, menjadi ungkapan dari realisasi, bahwa kehidupan ideal itu, hanya bisa dijalani oleh versi dirinya yang lain, sementara dirinya yang ada di dunia ini, harus tetap menghadapi kenyataan dan keterbatasannya sendiri. Walaupun penyanyi menyadari, bahwa cinta yang ia impikan mungkin hanya terwujud di semesta lain, ia tetap memelihara harapan, akan adanya keajaiban yang suatu saat, dapat menyatukan dirinya dengan pujaan hatinya. Harapan ini tercermin dalam lirik. Ku berharap suatu saat, aku dan kamu bersatu, di waktu dan di tempat yang berbeda, bukan di dunia ini pastinya sayang. Lirik ini menunjukkan, bahwa penyanyi tidak sepenuhnya menyerah pada kenyataan di dunia ini. Sebaliknya, ia membayangkan kemungkinan, bahwa di suatu masa dan tempat yang berbeda, entah itu di kehidupan lain, semesta paralel, atau bahkan dalam kelahiran kembali, cinta yang ia dambakan akan terwujud. Meskipun dunia ini mungkin tidak menyediakan jalan menuju kebahagiaan yang ia inginkan, penyanyi tetap menaruh keyakinan, pada adanya dimensi lain di luar jangkauan realitas saat ini. Harapan ini bisa diartikan sebagai keinginan penyanyi, untuk mengalami keajaiban besar, yang memungkinkan dirinya berpindah ke semesta lain, di mana takdirnya akan lebih berpihak pada cinta yang ia cari. Atau, bisa juga bahwa ia mengharapkan suatu proses kelahiran kembali, di mana ia terlahir sebagai versi dirinya yang berbeda, yang beruntung dapat mengalami kehidupan cinta yang sempurna. Keyakinan pada keajaiban semacam ini menunjukkan, bahwa penyanyi tidak hanya berusaha melarikan diri dari realitas yang sulit, tetapi juga mempercayai, bahwa ada kekuatan besar di luar dunia ini, yang suatu hari akan membawanya kepada cinta yang ia dambakan. Ini mengungkapkan kerinduan yang dalam, serta kepercayaan pada kemungkinan-kemungkinan di luar dunia yang kita kenal. Lagu ini tampaknya mengisyaratkan, bahwa Ari Lasso memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep dunia paralel dan multiverse, sesuatu yang baru populer dalam budaya mainstream dalam beberapa tahun terakhir. Lirik-liriknya yang membahas kemungkinan adanya kehidupan lain di tempat dan waktu yang berbeda, di luar dunia ini, seolah-olah merujuk pada gagasan,
bahwa realitas kita bukanlah satu-satunya yang ada. Lagu ini memberikan kesan bahwa penyanyi telah menyadari tentang kemungkinan semesta lain, di mana versi lain dari dirinya mungkin hidup dengan nasib dan cinta yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa jauh sebelum konsep-konsep seperti multiverse dan dunia paralel menjadi topik populer dalam film-film dan serial televisi, Ari Lasso sudah mengeksplorasi tema ini melalui lirik-lirik lagunya. Mengingat lagu ini dirilis pada awal 2000-an, jauh sebelum tren global tentang multiverse berkembang dalam industri hiburan, hal ini dapat dianggap sebagai bukti bahwa Ari Lasso memiliki wawasan yang mendalam tentang eksistensi berbagai kemungkinan realitas. Ini adalah pemahaman yang mendahului zamannya, menjadikan lirik-lirik Ari Lasso tidak hanya puitis, tetapi juga filosofis dan visioner dalam menggambarkan konsep-konsep yang kini semakin diterima secara luas. Lagu ini mengungkapkan konsep mimpi sebagai jendela menuju semesta paralel, sebuah gagasan yang baru-baru ini populer melalui film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dalam lirik seperti, "Jika mimpi bukanlah mimpi, dan semua kenyataan," Ari Lasso menyampaikan ide bahwa mimpi bukan hanya sekadar permainan pikiran saat kita tidur, melainkan merupakan pintu menuju realitas lain. Mimpi, menurut pandangan ini, adalah cara kita berhubungan dengan semesta paralel, di mana kehidupan dan takdir lain terjadi. Yang menarik adalah, meskipun konsep mimpi sebagai jendela untuk mengakses dunia lain, baru dipopulerkan oleh film dan media modern, lagu Ari Lasso sudah membahas gagasan ini jauh sebelumnya. Ini menunjukkan betapa mendalamnya pemahaman Ari Lasso tentang ide-ide besar mengenai realitas alternatif dan dunia paralel, yang mungkin pada saat itu, masih belum menjadi bagian dari diskusi populer. Ari Lasso mengajak pendengarnya untuk merenungkan, apakah mimpi sebenarnya adalah jendela ke semesta lain, di mana segala kemungkinan yang tidak terjadi di dunia ini, bisa terjadi di sana. Dengan begitu, lagu ini tidak hanya mencerminkan pencarian cinta yang ideal, tetapi juga menggambarkan cara pandang yang unik dan futuristik, tentang mimpi dan realitas. Sementara Dr. Strange dan karya-karya lain dalam budaya populer, memperkenalkan konsep ini kepada audiens yang lebih luas, Ari Lasso telah lebih dulu menyampaikan gagasan serupa dalam lagunya. Pengetahuan Ari Lasso tentang hakikat realitas yang tercermin dalam lirik-lirik lagunya, dapat dilihat sebagai bukti kuat dari isu afiliasinya dengan kelompok rahasia seperti Illuminati, yang diyakini memiliki akses ke pengetahuan mendalam tentang rahasia dunia dan realitas. Illuminati, dalam teori konspirasi, sering digambarkan sebagai kelompok yang menguasai informasi esoteris, dan memiliki kendali atas berbagai aspek kehidupan, termasuk seni dan budaya. Jika spekulasi ini benar, maka lirik-lirik Ari Lasso yang membahas konsep dunia paralel, mimpi sebagai jendela ke semesta lain, dan realitas alternatif, bisa dianggap sebagai refleksi dari pengetahuan rahasia yang dimiliki oleh kelompok ini. Menunjukkan wawasan yang lebih mendalam tentang hakikat realitas, yang melampaui pemahaman umum. Pengetahuan semacam ini, bisa jadi merupakan hasil dari pengaruh Illuminati, jauh sebelum konsep-konsep ini menjadi bagian dari diskursus populer. Jika benar bahwa Ari Lasso memiliki afiliasi dengan Illuminati, maka lirik-lirik ini mungkin bukan hanya ekspresi artistik, melainkan cara halus untuk menyampaikan pengetahuan rahasia ini kepada publik. Kelompok seperti Illuminati sering digambarkan menggunakan simbolisme dan pesan tersembunyi dalam karya seni, untuk menyebarkan ide-ide mereka tanpa disadari oleh orang banyak. Dalam konteks ini, lagu-lagu Ari Lasso bisa dianggap sebagai bentuk komunikasi,
yang mengungkapkan pengetahuan tentang multiverse dan realitas paralel, yang hanya diketahui oleh sedikit orang terpilih.